Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi aritmatika sosial kita ke submateri yaitu bunga tunggal dan angsuran. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian memahami konsep bunga tunggal, yang kedua, memahami konsep angsuran, yang ketiga, menentukan besar bunga tunggal. Yang keempat, menentukan besar angsuran. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba kita baca cerita berikut. Danang dan teman-temannya berperilaku hidup hemat. Ya, jadi kalian juga harus hidup hemat. Mereka selalu menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung di bank. Suatu waktu, Danang menabung sebesar Rp800.000. Pihak bank memberikan bunga tunggal 10% per tahun. 6 bulan kemudian, Danang ingin mengambil tabungannya untuk membeli sepeda baru. Bagaimana menghitung bunga bank yang diterima oleh Danang, dan apakah uang Danang akan bertambah? Berapakah pertambahannya? Kita akan mempelajari materi hal-hal tersebut di materi kali ini, di pembelajaran kali ini. Baik, kita lanjutkan. Apa itu bunga tunggal atau apa itu bunga? Dalam pembicaraan kita kali ini, bunga yang dimaksud bukan bunga yang ada di tanaman ya, tapi bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Pasti di antara kalian pernah ada yang mendengar istilah bunga di bank atau di koperasi seperti itu. Contoh, misalkan si A meminjam uang di bank dengan besar 100 juta rupiah. Kemudian di waktu tertentu atau dia harus mengembalikan sebesar 1.100.000 rupiah. Nah, 100.000 rupiah tadi adalah bunga atau imbalan jasa yang harus dibayarkan si peminjam uang kepada yang meminjamkan uang. Jadi seperti itu. Tapi tidak hanya saat kita meminjam uang, saat kita menabung di bank juga kita akan diberikan bunga oleh bank. Kenapa bisa seperti itu? Karena uang yang kita tabungkan ke bank nanti akan diputar oleh bank, akan dipinjamkan ke orang lain. Sehingga orang lain yang meminjam tadi harus membayar bunga, dan bunganya dibagikan juga ke kita sebagai pemilik uang yang awal tadi. Seperti itu. Namun di ajaran Bapak sebagai orang Muslim, bunga sebenarnya tidak boleh karena termasuk riba. Tapi tidak apa-apa kita belajar agar kita tahu pengetahuannya. Nah, di sini misalkan tabungan atau modal sebesar M mendapat bunga tunggal sebesar P% per tahun. Jadi bunganya ini sebesar P% per tahun. Besarnya bunga atau di sini disimbolkan B dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 rumus. Yang pertama, bunga setelah N tahun. Yang kedua, bunga setelah N bulan. Yang terakhir, bunga setelah N hari. Apa perbedaannya? Untuk rumus yang pertama, kalian gunakan ketika yang ditanya bunganya dalam berapa tahun. Contoh, misalkan dia menabung 1 juta rupiah. Jika bunganya 5%, berapakah tabungannya berapakah besar tabungannya setelah 5 tahun lagi? Berarti kita bisa gunakan yang rumus pertama. Sedangkan rumus kedua kita gunakan apabila ditanyakan dalam satuan bulan. Contoh, tadi menabung 1 juta rupiah, kemudian tabungannya akan diambil 20 bulan kemudian. Berapakah besar bunga yang diterima setelah 20 bulan? Seperti itu. Jadi kita gunakan rumus yang kedua. Kalau yang ketiga, dalam hitungan atau dalam satuan hari. Jadi tabungannya misalkan diambil setelah 250 hari, seperti itu. Kita bisa gunakan rumus yang ketiga. Untuk praktek penggunaannya atau aplikasinya nanti akan dijelaskan di contoh soal. Baik, lanjut ke angsuran. Nah, di angsuran sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, jadi misalkan kita meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, kemudian dikembalikan harus sebesar 1.100.000 rupiah. Nah, cara mengembalikannya biasanya tidak langsung serta-merta
Rp1.100.000 biasanya bisa diangsur atau dicicil seperti itu. Jadi saat seseorang meminjam uang di bank atau koperasi, ia akan dikenakan tanggungan angsuran yang dilakukan setiap periode. Nah, periodenya sendiri biasanya dalam satuan bulan, seperti itu. Jadi umumnya periode pengangsuran dilakukan setiap bulan. Besarnya angsuran tergantung pada besar dan lamanya jangka waktu pinjaman. Biasanya semakin lama jangka waktu pinjamannya, angsurannya semakin kecil. Kalau dia semakin sedikit jangka waktunya, biasanya angsurannya semakin besar biar cepat lunas, maksudnya seperti itu. Nah, misalkan seseorang atau badan usaha meminjam uang sebesar M dengan angsuran selama N bulan dengan bunganya P% per tahun. Jadi angsurannya atau besar angsurannya adalah modalnya, M ini modal atau pinjamannya, ditambah bunganya, dibagi dengan lamanya dia meminjam, yaitu N. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh pertama. Di contoh pertama, Pak Tono menabung di bank sebesar Rp2 juta. Pihak bank memberikan bunga tunggal sebesar 8% per tahun. Berapa jumlah tabungan Pak Tono setelah 18 bulan? Nah, di sini ditanyakan berapa jumlah tabungan Pak Tono setelah 18 bulan. Dengan besar bunganya adalah 8% per tahun. Jadi nanti kita hitung 8% dari modalnya atau tabungan awalnya Pak Tono, yaitu 2 juta. Kita jawab, modalnya tadi diketahui Rp2 juta, kemudian besar bunganya atau suku bunganya adalah 8% per tahun, kemudian waktunya adalah selama 18 bulan. Nah, yang ditanya jumlah tabungan Pak Tono setelah 18 bulan. Jumlah tabungan setelah 18 bulan itu adalah gabungan atau hasil penjumlahan dari tabungan awal atau modal awal ditambah dengan besar bunga. Jadi kita harus mencari besar bunganya terlebih dahulu. Nah, besar bunga selama 18 bulan kita masukkan menggunakan rumus yang kedua tadi, karena dihitungnya dalam satuan bulan. B sama dengan N/12 dikali P% dikali M. Karena 18 bulan, maka N-nya kita ganti menjadi 18. 18 per 12 dikali 8% karena bunganya 8% dikali 2 juta. Nah, bentuk persennya kita bisa ubah menjadi 8/100. Kemudian 18 per 12-nya bisa kita sederhanakan menjadi 3/2. Kemudian kita bisa operasikan sehingga menghasilkan Rp240.000. Untuk mengoperasikannya ini, mengalikannya, Bapak rasa kalian harus pandai mengalikan biar menghitungnya nanti tidak terlalu banyak. Jadi bisa disederhanakan dulu masing-masing bentuk atau pecahannya. Nah, karena bunganya sudah diketahui sebesar Rp240.000, yang ditanya adalah jumlah tabungannya. Berapakah jumlah tabungannya? Jumlah tabungannya kita simpulkan sebagai MN atau modal setelah N waktu sama dengan M modal awal atau tabungan awal ditambah dengan B atau bunganya. Maka tabungan akhirnya adalah Rp2 juta ditambah Rp240.000, sehingga kita peroleh Rp2.240.000. Jadi jumlah tabungan Pak Tono setelah 18 bulan adalah sebesar Rp2.240.000. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Doni menyimpan uang sebesar Rp5 juta di sebuah bank. Setelah 10 bulan, uang Doni menjadi Rp5.750.000. Berapakah besar suku bunga per tahun yang diberikan oleh bank tersebut? Nah, di sini yang diketahui adalah tabungan awalnya atau modal awal sebesar Rp5 juta. Kemudian tabungan akhirnya atau modal akhir sebesar Rp5.750.000 dan waktu menabungnya adalah 10 bulan. Jadi kita bisa tuliskan M yaitu 5 juta sama dengan 5 juta, N-nya 10 bulan. Oleh karena jumlah tabungan setelah mendapat bunga sebesar Rp5.750.000, maka kita bisa menghitung besar bunganya. Besar bunganya adalah tabungan akhirnya dikurang tabungan awalnya.
yaitu sebesar 750.000. Dari 5.750.000 dikurang 5 juta, diperoleh 750.000. Nah, dari sini kita bisa menentukan besar suku bunganya. Kita masukkan lagi ke rumus untuk mencari bunga. Nih, yang ini tadi, karena satuannya adalah bulan ya, jadi tetap N per 12 dikali P persen dikali M. Yang diketahui tadi B-nya, kita substitusikan. B-nya 750.000, kemudian N-nya tadi 10, karena lama waktunya 10, per 12 dikali P persen dikali 5 juta. Nah, P persennya tidak bisa kita ganti karena kita akan mencari si suku bunganya atau besar bunganya. Besar persentase bunganya, seperti itu. Oke, kita bisa sederhanakan di sini. Kita bisa bagi dulu. Nih, kita sederhanakan. 3 nol di belakangnya bisa kita coret sama-sama. Sehingga tersisa 750 sama dengan 10 per 12 dikali P persen kali 5.000. Kemudian P persennya kita ubah menjadi P per 100. Kemudian kita sederhanakan, kita kalikan. Ini kita bisa tembak nolnya. Berarti menjadi 500 per 12P. Ya kan, 10 dikali P dikali 50. Menjadi 500 P per 12. Seperti itu. 10 kali P kali 50. Jadi 500 P per 12. Oke. Sehingga P-nya sama dengan 750 dikali 12 per 500. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita gunakan konsep aljabar. Cara perhitungannya kalau misalkan kalian bingung. Jadi di sini 750 dikali 12 sama dengan 500P, seperti itu awalnya. Jadi 12-nya pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Kemudian agar tersisa P, berarti 750 dikali 12 dibagi 500, seperti itu. Kemudian dihitung P-nya adalah 18. Jadi suku bunga yang diberikan oleh bank tersebut sebesar 18% per tahun. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di contoh ketiga, Bu Indah menabung sebesar Rp2.400.000 di sebuah bank yang memberikan suku bunga sebesar 9% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Bu Indah menjadi Rp2.670.000. Yang ditanyakan adalah berapa lama Bu Indah menabung di bank tersebut. Oke, dari soal kita bisa ketahui bahwa tabungan awal atau modalnya Bu Indah sebesar Rp2.400.000. Kemudian suku bunganya atau persentase bunganya adalah 9% per tahun. Nah, tabungan Bu Indah menjadi Rp2.670.000. Maka besar bunganya kita bisa tentukan, yaitu tabungan akhirnya dikurangkan dengan tabungan awalnya, yaitu Rp2.670.000 dikurangkan Rp2.400.000, sehingga besar bunganya adalah Rp270.000. Kita masukkan ke rumus bunga lagi untuk mencari berapa lama Bu Indah menabung, yaitu B sama dengan N per 12 dikali P persen dikali M. Jadi kita masukkan ke rumus awal. Kalian harus benar-benar ingat rumusnya ini, karena Bapak rasa juga ini cukup mudah untuk diingat. Kita masukkan yang diketahui, yaitu tadi B-nya adalah, atau bunganya adalah Rp270.000. Sama dengan N per 12, karena waktunya belum tahu, jadi kita tetap simbolkan dengan N. Suku bunganya adalah 9%, dikali modal awalnya adalah Rp2.400.000. Nah, kita bisa sederhanakan di sini. Kita bisa sederhanakan, nolnya kita coret dulu biar lebih sederhana. Sehingga menjadi 270 sama dengan N per 12 dikali 9 per 100. Kita ubah bentuk persennya menjadi per 100 dikali 2.400. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu kita bagi nolnya. Nih. Oke, seperti itu. Ini masih bisa lagi kita sederhanakan lagi.
24 dibagi 12 dapatnya 2. Berarti di sini bisa dihitung menjadi 270 sama dengan 216 N per 12. Maka N-nya sama dengan 270 dikali 12 per 216. N-nya diperoleh adalah 15. Atau kalau yang berdasarkan hitungan kita yang sudah kita sederhanakan tadi, maka 270 sama dengan 18 N. Maka N sama dengan 270 dibagi 18, seperti itu. Maka diperoleh N sama dengan 15. Nih, sama perhitungannya ya. Yang ini kita sederhanakan, benar-benar kita sederhanakan, yang ini tetap agak lebih besar. Jadi, perhitungannya tetap sama, yaitu N sama dengan 15. Jadi, Bu Indah menabung di bank tersebut selama 15 bulan, seperti itu. Oke, contoh yang terakhir, sebuah koperasi memberikan bunga pinjaman 1% per bulan kepada anggotanya. Nah, Pak Ferry ini adalah anggota koperasi dan Pak Ferry meminjam uang sebesar 3 juta rupiah yang akan diangsur selama setahun. Berapakah besar angsuran Pak Ferry setiap bulannya? Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu berapakah besar bunga ditambah dengan modal awal atau pinjaman awalnya. Baru kita bisa mencari besar angsurannya. Jadi, di sini diketahui modal awalnya sebesar 3 juta rupiah. Persentase bunganya adalah 1% per bulan. Jadi di sini bunganya adalah per bulan. Kemudian waktunya selama 1 tahun, kita ubah satuannya karena bunganya per bulan. Jadi satuan waktunya juga kita ubah menjadi per bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, pinjaman yang harus dikembalikan merupakan jumlah antara pinjaman mula-mula atau pinjaman awalnya ditambah dengan besar bunga. Maka kita harus mencari besar bunganya dulu. Nah, untuk contoh terakhir, Bapak akan mengerjakan atau menyelesaikan dengan 2 cara. Ini cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, kita cari dulu besar bunganya. Besar bunga selama 1 tahun. Karena tadi di sini satuannya sudah sama-sama bulan, dari suku bunganya dihitungnya per bulan, satuannya juga per bulan, kita gunakan rumus yang pertama. Jadi B sama dengan N dikali P persen dikali M, di mana N-nya itu adalah 1 tahun yang sudah kita konversi menjadi satuan bulan. Oke, sehingga B sama dengan 12 dikali 1% dikali 3 juta. Kita sederhanakan lagi, B sama dengan 12 dikali 1 per 100 dikali 3 juta. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 100, ini nolnya kita bisa coret seperti itu. Sehingga kita peroleh 360.000. Dari 12 dikali 1 tetap 12. 12 dikali 1 tetap 12 dikali 30.000. Jadi diperoleh 360.000, seperti itu. Bunganya adalah 360.000. Nah, besar angsuran setiap bulan, maka kita bisa gunakan rumus angsuran tadi, yaitu A sama dengan modal awal ditambah bunganya dibagi lamanya angsurannya. Jadi 3 juta rupiah ditambah 360.000 dibagi 12 karena akan diangsur sebanyak 12 kali, yaitu 12 bulan. Jadi 3.360.000 dibagi 12 diperoleh angsurannya adalah 280.000. Jadi angsuran Pak Ferry setiap bulannya sebesar 280.000 rupiah. Nah, untuk cara yang kedua, kita pinjaman pokok yang harus dikembalikan setiap bulan itu kita cari dulu. Pinjaman pokok berarti uangnya tadi, pinjaman awalnya 3 juta, kita bagi dengan banyak bulan mengangsur, yaitu 12 bulan, maka 3 juta dibagi 12 diperoleh 250.000. Setelah itu kita cari juga besar bunga yang dibebankan setiap bulan. Karena tadi 1% bunganya, kita kalikan dengan 3 juta, bunganya berarti 30.000. Oke.
Jadi besar angsuran setiap bulan, jadi ini kan tadi sudah 1% per bulan. Jadi 1% dari 3 juta diperoleh 30.000. Nah, 30.000 ini setiap bulannya, bunga untuk setiap bulan. Jadi di sini besar angsuran setiap bulannya adalah pinjaman pokok atau pinjaman awalnya tadi yang sudah kita bagi dengan 12 diperoleh 250.000 ditambah 30.000, di mana 30.000 ini adalah bunga per bulan diperoleh 280.000, seperti itu. Jadi angsuran Pak Ferry setiap bulannya sebesar 280.000 rupiah. Demikianlah materi bunga tunggal dan angsuran pada kali ini. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari. Dan jangan lupa berlatih dengan cara mengerjakan latihan yang sudah Bapak sertakan di modul. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.